Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih melanjutkan kembali membacakan buku fiqh dakwah dari Bapak Dr. Muhammad Nasir sampai hari ini di halaman 180, masih melanjutkan tentang golongan-golongan yang akan dihadapi oleh para dai. Pak Nasir menyebutkan ada 3 golongan, yakni golongan cerdik pandai, golongan awam, dan golongan yang di antara keduanya dengan metode masing-masing bagaimana cara berdakwah kepada mereka. Halaman 180. Kepada golongan awam cukup dikemukakan bahan-bahan yang sederhana. Tak ada gunanya membawakan pemikiran-pemikiran yang tinggi-tinggi dan muluk-muluk. Akan tetapi cara, kaifiat menghidangkan sesuatu yang sulit dalam bentuk yang mudah tidak dapat dikatakan suatu perkara yang mudah pula. Demikianlah pula menghadapi golongan ketiga yang dalam pembagian golongan sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abduh itu letaknya di antara golongan cerdik cendekiawan dan golongan awam, dan harus dihadapi dengan mujadalah billati hiya ahsan. Tidaklah selalu akan lebih mudah daripada menghadapi golongan pertama atau cerdik pandai, dan tidak akan selalu lebih sulit daripada golongan kedua, yakni golongan awam. Golongan macam manapun yang akan dihadapi, masing-masingnya menghendaki cara yang mengandung kemudahan dan kesulitannya sendiri. Pokok persoalan bagi seorang pembawa dakwah ialah bagaimana menentukan cara yang tepat dan efektif dalam menghadapi suatu golongan tertentu dalam suatu keadaan dan suasana yang tertentu. Untuk ini ia harus menguasai isi dakwah yang hendak disampaikan, serta intisari dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Harus dapat menilai apa corak orang atau golongan yang dihadapi, harus bisa merasakan keadaan dan suasana, ruang dan waktu di mana ia menyampaikan dakwah, harus bisa pula memilih cara dan kata yang tepat setelah memahamkan semua itu. Menurut hemat kita, kemampuan demikian itu tercakup oleh ta'rif atau definisi yang diberikan oleh Syekh Muhammad Abduh kepada apa yang disebut dengan hikmah, yakni dalam arti yang lebih luas. Wa ammal hikmatu fahiya fi kulli syai'in ma'rifatu sirrihi wa faidatihi. Adapun hikmah adalah memahamkan rahasia dan faedah tiap-tiap sesuatu. Di lain tempat, Syekh Muhammad Abduh memberi ta'rif hikmah. Fal hikmatu hiya al-ilmu sahih al-muharrik lil iradah ila al-amal an-nafi'. Hikmah adalah ilmu yang sahih, benar dan sehat yang menggerakkan kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat. Kamus Lisanul Arab memberi faham yang lebih umum. Hakimun man yuhsinu daqa'iqas sina'at wa yufqihuma. Hakim seorang yang faham benar tentang seluk-beluk kaifiat atau teknik mengerjakan sesuatu dan dia mahir di dalamnya. Dapat kita simpulkan bahwa hikmah lebih dari semata-mata ilmu. Ia adalah ilmu yang sehat, yang sudah dicernakan, ilmu yang berpadu dengan rasa periksa, sehingga menjadi daya penggerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, berguna. Kalau dibawa ke bidang dakwah, untuk melakukan sesuatu tindakan yang berguna, yang efektif. Kita lebih condong kepada memahamkan maksud hikmah dalam arti kata yang lebih luas ini, daripada membatasi arti hikmah kepada alat atau cara menyampaikan dakwah kepada golongan cerdik pandai semata-mata. Dengan memahamkan rahasia faedah sesuatu, segala sesuatu dalam arti segala unsur-unsur yang berhimpun dalam melakukan dakwah, unsur isi dakwah, unsur manusia yang dihadapi, unsur keadaan, ruang dan waktu, unsur bentuk dan cara dakwah yang sesuai dalam paduan yang seimbang antara pengetahuan itu dengan rasa periksa, sehingga merupakan daya penggerak untuk sesuatu langkah yang tepat. Dengan itulah seseorang mubalik dapat menentukan dan menjalankan kaifiat dakwah yang efektif. Bila kemampuan yang dinamakan hikmah di bidang dakwah ini sudah dikuasai,
Maka petunjuk dakwah bil hikmah itu diperlukan dalam menghadapi semua golongan, baik golongan cerdik cendekiawan, golongan awam, ataupun golongan yang suka bersoal jawab. Bermujadalah dalam bahasa Indonesia seringkali bil hikmah ini diterjemahkan dengan kata bijaksana atau dengan kebijaksanaan. Maka dengan pengertian hikmah yang demikian ini sebagai tempat bertolak, kita sampai kepada kesimpulan bahwa istilah bil hikmah atau dengan kebijaksanaan itu meliputi cara atau taktik dakwah yang diperlukan dalam menghadapi golongan manapun juga. Walhasil, hikmah diperlukan dalam menghadapi golongan cerdik pandai, golongan awam, golongan di antara kedua itu, dan lain-lain golongan yang mungkin sukar untuk dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga itu. Adapun mau'izatul hasanah dan mujadalah billatihi ahsan lebih banyak mengenai bentuk dakwah yang juga dapat dipakai dalam menghadapi semua golongan menurut keadaan, ruang, dan waktu. Bentuk mujadalah, bertukar pikiran berupa debat, bisa dan tepat juga dipakai dalam menghadapi golongan cerdik pandai. Bertukar pikiran berupa soal jawab yang enteng dapat dipakai juga dalam menghadapi golongan awam. Sedang anjuran-anjuran yang baik-baik, mau'izah yang lebih mengetuk pintu rasa dan hati dapat pula dipergunakan pada waktunya dalam menghadapi golongan cerdik pandai dan golongan yang berada antara cerdik pandai dan awam. Yang cerdik sudah, pandai belum itu. Semua golongan ini memiliki unsur akal dan unsur rasa. Yang beda-beda ialah titik beratnya pada masing-masing golongan itu, dan akan selalu berbeda-beda ialah saat, keadaan maupun suasananya. Maka terserah kepada mubalik untuk memilih manakah dari bermacam-macam bentuk itu yang lebih tepat untuk dipergunakan, mengingat saat, keadaan, dan suasana, serta memperhitungkan sifat-sifat yang khusus dari golongan yang sedang dihadapinya. Hikmah adalah kemampuan untuk memilih bentuk yang tepat itu, mempergunakannya secara tepat. Kalau sekarang kita kembali kepada ayat Al-Quran yang tercantum di atas tadi, maka petunjuk yang terkandung di dalamnya dapatlah kita simpulkan dengan serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara bijaksana dan tepat, sesuai dengan corak umat atau perseorangan yang kamu hadapi, sesuai dengan keadaan ruang dan waktu, baik berbentuk mau'izah hasanah ataupun berbentuk mujadalah billati hiya ahsan. Dengan tidak memperdalami lebih jauh lagi bagaimana bunyi definisi hikmah dalam bermacam perumusannya, baiklah sekarang kita jelajah bagaimana hikmah itu dalam prakteknya di bidang dakwah, yakni dengan memperhatikan beberapa contoh dari jejak risalah, yaitu jejak Rasulullah SAW beserta sahabat dan Al-Quran sendiri. Sampai di sini dulu, insya Allah besok kita akan lanjutkan tentang contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW menerapkan metode hikmah ini, insya Allah. Barakallahu fikum.